Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, Zat yang memberikan suatu kenikmatan. Salah satu nikmatnya adalah kita bisa menghirup udara, kita bisa menikmati setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan berganti hari, minggu, bulan, dan tahun. Allah pasti memberikan kita umur, nikmat itu semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan suatu ulasan tentang betapa pentingnya kita mengingat Allah. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita diwajibkan dan diharuskan untuk mengingat Allah. Karena kenapa? Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Persoalan hidup, hambatan, suatu masalah dalam hidup ini, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Salah satu untuk menyikapi persoalan itu adalah dengan kita mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, hati kita berzikir kepada Allah, maka timbul suatu ketenangan, suatu kenyamanan. Karena apa? Seberapapun masalah itu, kita dengan mengingat Allah, masalah itu yakinlah akan selesai. Masalah apapun itu, masalah dalam sekolah, masalah dalam lingkungan, ataupun apapun. Kalian yang masih semangat, yang masih dalam proses belajar, hadapi setiap masalah itu hanya karena Allah, hanya mengharap ridho Allah. Karena dengan hanya mengharap ridho Allah, hanya dengan mengingat Allah, masalah itu akan yang berat terasa ringan, yang sulit terasa mudah, kemudian yang sukar terasa indah. Bapak yakin bahwa semua orang tanpa terkecuali tidak akan atau terbebas dari suatu masalah. Pasti akan menghadapi masalah, pasti akan sedang atau telah menghadapi masalah. Orang hidup tanpa masalah itu tidak mungkin. Karena dalam riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku, dan aku namanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku akan mengingatnya dalam jiwaku. Ketika ia mengingatku di tengah orang banyak, maka aku mengingatnya dia di kalangan yang lebih banyak darinya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat muttafaq alaih dalam Al-Bukhari nomor 7405 dan Muslim nomor 2675. Dari hadis ini, tadi firman Allah, kedua adalah hadis ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah bersama dengan hambanya. Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Dengan catatan kita yang harus mendekat, menghamba, menghibah, memohon, dan mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dan ingat, zikir itu tidak harus sesuatu yang dilafalkan dengan keras, tapi cukup ditenangkan, bahkan diresapi maknanya. Contoh mudahnya ketika kita menghadapi
ketika kita menerima musibah, kita ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika kita bersin, kita ucapan apa? Alhamdulillah. Ketika kita mau makan, ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Jadi setiap melakukan apapun, bahkan ketika kita menjumpai sesuatu yang luar biasa, misal cowok lihat yang putri yang rupawan, Masya Allah, itulah dengan mengingat Allah, insya Allah kita akan selalu terikat, terkoneksi, terhubung dengan Allah. Makanya perbanyaklah kita zikir mengingat Allah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Karena kenapa? Semakin hari persoalan tidak akan mudah, semakin hari persoalan akan semakin sulit. Tetapi hanya dengan Allah, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, persoalan itu akan terasa mudah, terasa ringan, dan akan terselesaikan dengan sendirinya. Yakinlah. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.